Korban kecelakaan masih terjebak di dalam kolong bus pariwisata di Jalan Kolonel Masturi, Lembang, Bandung Barat. Akibat peristiwa ini, korban dilaporkan tewas di tempat sementara penumpangnya pingsan. Usai melakukan pemeriksaan di TKP, unit laka dari Polsek Lembang langsung mengevakuasi kendaraan bus pariwisata dan motor korban. Menurut polisi, kecelakaan diduga terjadi akibat pengendara motor yang tidak menguasai jalan dan melaju terlalu ke tengah. Di saat bersamaan melintas bus dari arah berlawanan dan kecelakaan pun tak terhindarkan. Tim dari unit Gakum Satlantas Polres sedang mengadakan olah TKP, namun sepintas dari lokasi ditemukan bahwasanya motor yang dari arah Parongpong mengarah Lembang tidak menguasai laju kendaraan sehingga motor tersebut memakan bahu jalan yang berlawanan. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari Lembang menuju Parongpong sempat mengalami kepadatan dan kasusnya ditangani unit laka Polsek Lembang. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, 8 korban tewas jatuhnya helikopter di kawasan hutan Kalimantan Selatan berhasil dievakuasi. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyatakan siap membantu pemakaman jika ingin dilakukan di wilayahnya. Petugas evakuasi gabungan membawa 8 jenazah korban kecelakaan helikopter jatuh di kawasan hutan Desa Emil Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, Jumat dini hari. Pos antimortem Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin menerima 7 kantong yang berisi 8 jenazah. Terkait pemakaman korban, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin, menyatakan siap membantu dan menyerahkan kepada pihak keluarga. Adapun yang di dalamnya itu terdapat dari Brazil, dari Australia, dari India, dan yang lainnya dari Indonesia. Nah inilah hari ini kemungkinan karena keluarganya ada di sini menginap di hotel dan mungkin setelah dicek nanti diperiksa oleh dokter Rumah Sakit Bayangkara, ini akan keluarga akan membawa ke rumahnya masing-masing. Jadi kita menawarkan juga apakah dimakamkan di sini, apakah dibawa. Kata keluarganya akan dibawa ke daerahnya masing-masing. Jadi setelah diidentifikasi ya. Nah itu setelah diketahui di keluarganya, mungkin itu akan dibawa dari keluarga masing-masing. Proses identifikasi oleh tim DVI baru dimulai pada Jumat pagi sambil menunggu kelengkapan data yang diberikan oleh tim SAR. Sebelumnya, sebuah helikopter dilaporkan hilang kontak usai terbang dari Kota Baru menuju Palangkaraya di wilayah Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Helikopter dengan nomor registrasi PKRGH terbang pada ketinggian 3.000 kaki. Helikopter lepas landas dari Bandara Kota Baru menuju Palangkaraya sekitar pukul 9.15. Kontak terakhir tercatat pada pukul 7.54, sekitar 10 menit usai lepas landas. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Kasus kematian tragis satu keluarga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat resmi naik status ke tahap penyidikan. Polisi menyebut telah ditemukan dugaan tindak pidana dalam kasus ini sehingga penanganan kasusnya dilanjutkan ke tingkat yang lebih serius. Hari pasca penemuan 5 korban tewas terkubur dalam satu lubang, misteri penyebab kematian keluarga Syahroni masih belum terungkap. Hingga kini garis polisi juga masih terpasang di lokasi kejadian, tepatnya di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu. Saat dikonfirmasi Kasih Humas Polres Indramayu, AKP Tarno menegaskan tim penyidik menemukan indikasi tindak pidana dalam peristiwa ini. Perihal meninggalnya 5 orang satu keluarga di Pauman, tim penyidik meningkatkan statusnya ke penyidikan, prosesnya ke penyidikan, karena dari tim rekan-rekan penyidik meyakini menemukan ada peristiwa pidana pada kasus tersebut.
Meski demikian, polisi belum mengungkap detail tindak pidana yang dimaksud karena masih dalam proses penyidikan. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Seorang guru honorer di Maniling Natal, Sumatera Utara mengamuk dan terlibat baku hantam dengan sejumlah guru. LN kesal jadwal mengajarnya dikurangi dan penghasilannya sebagai guru juga ikut berkurang. LN mengamuk kepada sejumlah guru lain yang berstatus ASN lantaran diduga tak terima jadwal mengajarnya di sekolah tersebut dikurangi. Rapat yang tengah berlangsung kondusif, namun di tengah rapat diputuskan jadwal mengajar LN dikurangi. LN yang sudah setengah kecewa masih dapat menerima keputusan tersebut, namun ia langsung mengamuk setelah tak terima atas ucapan bernada menyindir dari seorang guru wanita berstatus ASN. LN mengamuk, menghancurkan kursi rapat dan terlibat baku hantam dengan guru lain. LN kesal jadwal mengajar dikurangi membuat otomatis penghasilannya sebagai guru juga ikut berkurang. Kasus ini sudah diketahui oleh Dinas Pendidikan setempat dan saat ini para guru dan pihak sekolah yang terlibat keributan tengah diperiksa inspektorat setempat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook hampir 2 triliun rupiah. Nadiem langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Mantan Mendikbudristek ini langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Penetapan ini usai Kejagung menemukan alat bukti yang cukup. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem Makarim menegaskan dirinya bekerja atas dasar integritas dan kejujuran. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Mas Menteri, Insya Allah. Pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019 akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nadiem langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Menurut Kejagung, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum Nadiem Makarim menyebutkan penetapan kliennya sebagai tersangka sama seperti Tom Lembong dalam kasus korupsi gula. Menurut Hotman, Nadiem tidak menerima uang dari proyek pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Hasil penyelidikan, jaksa tidak menemukan Nadiem menerima 1 sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang dari siapapun, baik dari vendor maupun dari pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut. Yang kedua, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atas harga dari laptop dan sistemnya, karena semuanya melalui prosedur yang benar. Tidak ada markup sama sekali. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana?
Wakil Ketua KPK 2011-2015 Bambang Wijoyanto angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Nadiem Makarim. Menurut Bambang, kasus Nadiem di KPK tetap dapat diproses meski dia telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejagung. Yang nggak boleh itu kalau ada satu kasus dia diperiksa 2 kali dan dihukum jadi 2 kali. Yang nggak boleh begitu. Cuman kalau orang ini melakukan banyak kejahatan, dia boleh diperiksa atas kasus yang berbeda-beda itu. Boleh. Misalnya, ini kan misalnya kayak gitu kan, yang satu itu kaitannya dengan Chrome, kan apa namanya istilahnya itu, pengadaan Chromebook. Yang satu lagi soal cloud, layanan Google Cloud dan internet. Dua isu yang beda tuh, Bos. Itu 2 isu yang beda, sehingga kemudian orang oleh satu lembaga bisa dihukum dengan 2 itu, kasusnya di sini baru kemudian kena lagi, misalnya Kejaksaan Agung memeriksa dengan 2 kasus ini, tapi bisa saja masing-masing lembaga yang punya otoritas itu kemudian yang satu meriksa ini, yang satu meriksa ini. Sebaiknya kalau ada satu orang dan dia punya beberapa kasus, kasusnya itu dihimpun dan kemudian diperiksa dalam waktu yang bersamaan. Sehingga orang itu penanganannya itu bisa lebih cepat, lebih efisien, dan tidak ada kesan orang ini dihukum berkali-kali gitu. Walaupun kejahatan bisa aja dia melakukan, kan bisa saja satu orang melakukan berbagai macam kejahatan, ya kan? Nah kayak gitu. Jadi yang tidak boleh itu orang dihukum 2 kali atas tindakan yang dilakukannya 1 kali, atas tindakan yang sama dihukum 2 kali, apalagi oleh 2 lembaga yang berbeda. Itu nggak boleh.